dan tidak boleh iktikaf kecuali di dalam masjid jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kita tahu dan kita faham, hampir seluruh umat Islam menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, apa saja sih amalan-amalan atau doa apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Oleh karena itu, saat ini saya ingin membahas tentang amalan dan doa di malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak ibadah karena Allah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan, di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga, dan barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar adalah iktikaf di dalam masjid. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadana hatta tawaffahullahu thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis ini datangnya dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepertinggal beliau. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau di 10 malam terakhir Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Juga istri-istri beliau mengikuti iktikaf beliau. Meskipun beliau telah meninggal dunia, istri-istri beliau tetap melanjutkan kebiasaan yaitu iktikaf di masjid selama 10 malam terakhir. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa wanita diperbolehkan ikut iktikaf di dalam masjid sebagaimana istri-istri beliau ikut iktikaf di masjid meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita upayakan, kita dianjurkan untuk iktikaf di dalam masjid. Masjid yang mana? Oleh karena itu dianjurkan yaitu beriktikaf di masjid jami. Ada hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi bahwasanya an Aisyah annaha qalat as-sunnatu alal mu'takifi alla ya'uda maridon wala yashhada janazatan wala yamassa mura'atan wala yubashiruha wala yakhruju li hajati illa lima la budda minhu wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in.
Hadis ini datangnya dari Sayyidatina Aisyah, bahwasanya beliau berkata, disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak melawat jenazah, tidak menyentuh perempuan, dan tidak keluar masjid kecuali untuk hajat yang tidak dapat ditinggalkan. Tidak boleh iktikaf kecuali dengan berpuasa, dan tidak boleh iktikaf kecuali di dalam masjid jami. Dalam terminologi fikih, masjid adalah tempat wakaf yang digunakan oleh umat Islam atau masyarakat untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Adapun masjid yang juga digunakan untuk sholat Jumat selain sholat 5 waktu secara berjamaah disebut masjid jami. Jadi menurut hadis ini yang datangnya dari Sayyidatina Aisyah, kita dianjurkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu beriktikaf di masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Juga masjid ini digunakan untuk sholat Jum'ah. Lalu selain memperbanyak sholat malam dan membaca Al-Quran, maka juga dianjurkan memperbanyak membaca doa. Doa yang apa? Doa yang seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Ada hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. An Aisyata qalat, qultu ya Rasulullah, a'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini datangnya dari Sayyidatina Aisyah. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seandainya aku tahu terjadinya malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca pada malam itu? Beliau menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi mulia, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Oleh karena itu, pada malam Lailatul Qadar, bila kita sudah melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, perbanyaklah doa ini, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk lebih lengkap bisa melihat video kami yang lain yang berjudul Tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Juga video yang berjudul Prediksi turunnya Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Santun.